Jadi udah ada keputusan dari menteri bahwasanya udah bolehlah kita sekolah tatap muka. Namun untuk sekarang ya kita bersabar dulu menunggu keputusan dari Dinas Pendidikan kita. Kalau dari Dinas Pendidikan Kota Medan sudah menyetujui boleh, baru nanti kita akan mengadakan rapat bersama komite atau orang tua. Orang tua menyetujui, sekolah menyetujui, maka masuklah kita sekolah. Mudah-mudahan ya, berdoalah ya, mudah-mudahan semuanya menyetujuinya. Kita pun pastinya dalam keadaan sehat. Jadi biar kita bisa tatap muka. Udah nggak sabar Ustazah pengen jumpa ya. Nah, apa Ustazah ujian praktek kita? Si Sopi udah nggak sabar. Kalau Ustazah apa ujian praktek fisik kita? Sabarlah Sopi, pasti Ustazah kasih lah. Nggak mungkin Ustazah pelit-pelit ya kan. Apa ujian kita? Ujian praktek kita adalah seperti yang anak-anak Ustazah perhatikan di layar. Ini adalah LKPD yang akan kita selesaikan tentang menentukan hubungan tekanan hidrostatik dengan kedalaman air. Nah, ini juga ada hubungannya nanti dengan soal ujian kita. Jadi di sini ini nanti pas ketika kalian mengerjakan ini sekalian memurojaah untuk latihan ujian tulisnya. Apa yang mau dilakukan? Topik kita adalah tentang fluida ya. Ini ada pengantar materinya. Sudah? Ada tujuannya mengidentifikasi fluida. Apa alat-alat dan bahannya? Ini alat dan bahannya. Ini dikerjakan oleh sendiri di rumah bisa. Yang pertama adalah 3 buah botol air mineral, 3 botol aqua misalnya yang kosong aja. Sudah? Jadi tengok lagi tong sampah omak-omak kalian di rumah, mana ya botol-botol itu diambil. Sudah? 3 buah botol air mineral. Selanjutnya adalah air, penggaris, pisau, selotip. Sudah? Apa yang akan dilakukan? Yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Inilah dia tadi, ya. Lalu beri kode A, B, C untuk masing-masing botol mineral tadi. 3 botol itu kasih botol A, botol B, botol C. Kasih namanya pakai spidol juga boleh atau seperti apa boleh lah. Lalu lubangi botol A dengan ketinggian 5 cm dari dasar botol. Kalian paham gak ini kira-kira? Ada yang punya botol gak di rumahnya nih? Di kamarnya lagi ada botol minum gak? Lagi ada? Oke, coba tunjukkan dulu. Sarapina, angkat sikit ke atas. Oke. Instruksinya ini adalah lubangi botol A dari ketinggian 5 cm dari dasar botol. Kayak mana maksudnya? Coba tunjukkan. Lubangi 5 cm. Iya. Hitung dari dasar ke sini 5 cm, lubangilah di situ. Oke, bagus. Itu yang pertama. Baru berikutnya botol B ketinggian 10 cm dari dasar botol, sama petunjuknya botol B. Botol C ketinggiannya 15 cm dari dasar botol. Ada pertanyaan tentang instruksi ketiga ini? Paham ya? Lobangi. Dan Ustazah meminta melobanginya pastikan Ata ya, kalau anti melobangi botol pertama pakai paku, maka botol kedua, ketiga juga harus menggunakan paku yang sama. Sudah? Jadi melobanginya jangan satu botol A misalnya lubangnya lebih besar, botol B lebih kecil, itu berpengaruh. Nanti usahakan lubangnya pun sama ukurannya. Jadi kayak mana cara gampang melobangi Ustazah? Kalau anti melobangi pakai paku, maka panaskan dulu pakunya. Panaskan dulu pakunya, baru lobangi ke mana yang mau dilobangkan gitu. Cucukkan ke situ, karena kan udah panas ya. Pasti kalau botol aku meleleh nanti terbentuklah lobang gitu. Berikutnya apa? Tutup lubang yang telah dibuat dengan selotip. Paham maksudnya ya? Lubang yang udah kalian buat tadi tutup dulu dengan selotip. Pastikan agar dia itu tidak keluar nanti air kalau dimasukkan air ke dalam botol tadi. Isi botol tersebut dengan air hingga penuh. Setelah botol terisi penuh, buka selotip pada masing-masing lubang. Udah, amati yang terjadi dan hitung jarak masing-masing pancaran air dari botol tersebut.
X-nya. Kalau Ananda ingat kemarin ini adalah tentang materi kita aplikasi hukum Bernoulli pada pipa bocor. Biar saya tunjukkan. Jadi pakai rumus yang manakah kita itu saja. Jadi kalau pernah kalian amati waktu dulu kakak-kakak kalian yang sudah kelas 12 sekarang pun mereka praktikumnya pakai ini ya. Untuk fluida praktikumnya pipa bocor, pipa bocor. Mana dia? Fluida. Oke, ini dia. Nah, kurang lebih seperti inilah dia. Sudah? Jadi ini botol tadi, botol yang sudah kalian lubangi tadi yang pertama adalah 5 cm, ada 10, ada 15. Lalu buka selotip botol pertama. Jadi caranya seperti ini, perhatikan ya. Ini botolnya sudah, baru di sini kalian letakkan roll. Udah? Lalu buka selotip yang di sini. Setelah dibuka selotip yang di sini, perhatikan pada pancaran air pertama ke sentimeter berapalah dia itu kalau secara manual, tapi dia itu tidak kurang akurat dia perhitungannya nanti karena berpengaruh terhadap kecepatan kita membuka selotip dan lain-lain sebagainya. Sudah? Nah, bagaimana cara kita mencari berapa sebenarnya jaraknya? Ya dengan rumus ini, X sama dengan 2 kali akar H1 kali H2. Yang mana H1 sama H2? Inilah dia ini. Jarak dari dasar ke lubang, udah, atau jarak dari permukaan ke sini gitu. Itu dia pengaliannya ya. Nah, instruksi berikutnya. Sudah? Lalu amati apa yang terjadi dan hitung jarak masing-masing pancaran air dari botol tersebut dan isilah tabel berikut. Nah, isilah ini. Gelas A tadi ketinggian lubang dari permukaan air berapa? Ini bedakan ya, ketinggian lubang dari permukaan air. Ketinggian lubang dari permukaan air dan ketinggian, kalau di sini kan dibilangnya adalah ketinggian dari dasar botol. Jadi kalau Ustazah ini sesuai ini ya, dari sini ke sini, dari dasar ke permukaan lubang ini kita simbolkan H1 ya, kita sepakati biar tidak beda-beda nanti. Kita sepakati dari dasar permukaan ke lubangnya ini kita simbolkan H1. Kalau dari permukaan air, ini namanya permukaan air ke lubang ini kita simbolkan H2. Paham? Paham ya? Nah, jadi untuk yang di sini ketinggian lubang dari permukaan air H1 apa H2 di sini? Iya, bagus. Di sini H2-nya ya. H2-nya. Jarak pancuran air berarti ini adalah cari X-nya menggunakan rumus yang tadi. Ya, menggunakan rumus yang ini tadi. X 2 kali akar H1 H2. Besaran tekanan hidrostatisnya, rumus P. Rumus P, tekanan hidrostatis apa rumusnya? P sama dengan ayo Rho GH Ustazah. Nah, Rho GH, carilah dia masing-masing jaraknya berapa, besaran tekanan hidrostatisnya berapa dari botol A, B dan juga C. Buatlah kesimpulan yang bisa diambil dari praktikum yang bisa Ananda lakukan. Nah, jadi setelah itu baru dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Sudah? Nah, untuk menunjukkan bahwasanya anti tidak asal mengambil data orang, Ustazah meminta minimal 3 foto. 1 foto gelas A, 1 gelas foto botol B, 1 foto botol C saat airnya sudah keluar.
Foto saat airnya sudah anti keluarkan. Ustazah ulangi, untuk membuktikan bahwa ini adalah hasil kerja anti sendiri, Ustazah minta paling tidak harus ada 3 foto ya. Foto botol A, B, dan C masing-masing 1 ketika airnya sudah memancar. Ada yang mau ditanya? Apa tuh? Jadi sebenarnya roll kita itu manfaatnya adalah untuk mengukur ininya, mengukur dari dasar ke sini tadi 5 cm. Berarti kalau dari dasar ke sini 5 cm, dari sini ke sini berapa lagi? Itu sebenarnya fungsi utamanya. Akan tetapi kalau mau buat yang kayak Ustazah buat bilang tadi, mau membuktikan misalnya atau berapa selisihnya dengan menghitung menggunakan X atau dengan menggunakan manual, boleh. Di sini letakkan di sini set gitu. Letakkan aja di sini. Udah di depan sini di sini. Sehingga kan ini kan roll. Ini kan roll nih ya kan. Jadi kan di sini 1 cm, 2 cm, 3 cm gitu kan. Jadi kalau ini keluar airnya memancar kan dia akan menunjukkan ke misalnya ke 15 cm misalnya seperti itu. Ya, tapi itu boleh tidak dibuat, boleh tidak ya, roll di sini boleh tidak dibuat, boleh tidak, karena kita tetap menggunakan perhitungan yang ini yang Ustazah minta. Ada lagi pertanyaan? Ya, satu-satu. Salma, apa Salma? Siapa ya? Sopi nih. Gak jelas suaranya. Ulangi dulu. Ya, H1 kali H2 ya. Jadi kan ini masalah simbol, ini masalah simbol. Di sini buatnya H kali H1, ini dibuatnya adalah H. Ini dibuatnya H1. Tadi kan udah kita sepakati. Ini adalah H1, dari sini ke sini H2. Jadi ini rumusnya adalah akar 2 kali H1 kali H2 di sini ya. H1 kali H2. Itu masalah simbol aja, tidak apa-apa. Gak punya apa? Paku. Boleh Hanti pakai misalnya apalah yang berbahan besi di rumah Hanti itu. Misalnya ujung pulpen itu pun bisa, tapi yang udah nggak ada isi lah. Ujung pulpen nanti itu yang cari yang tidak ada isinya, udah bakarkan sedikit ke api, baru cucukkan ke botol aqua, bisa bocor dia. Ada lagi? Cukup? Yang kecil aja, yang ukuran berapa itu? 250 ya? Yang 3001, dah segitu aja. Yang mana yang gampang? Udah yang gampang aja lah, suka hati kalian lah. Suka hati kalian lah, udah Lili suka hati. Kalau enggak mau pakai botol aqua pun boleh, botol apa paling mahal juga boleh, suka hati kalian lah. Ada lagi? Pokoknya isinya suka hati juga, asalkan sama volumenya, botol 1, 2, 3 harus sama, dan bentuk botolnya juga harus sama tiga-tiganya, ukuran lubangnya harus sama, itu dia. Jenis airnya harus sama. Jangan satu dia itu sirup, yang satu air putih, yang satu susu. Beda nanti apanya itu, alirannya beda. Kan ini masalah fluida, ada viskositasnya akan berbeda kayak gitu. Harus sama jenis airnya. Ada lagi? Cukup? Oh bagus, itu pertanyaan mantap itu. Ya seperti biasa, karena ini kan agak ini sedikit dia mau mencari botol lagi, mau mencari ini lagi. Sebenarnya gampang ya, di tong sampah kalian tuh adanya botol-botol. Ya kan, cuman slow tip air, ketak, dah foto jepret, dah selesai, tulis selesai gitu aja. Jadi tapi saja berbaik hati, paling lama jam 12 malam lah. Iyalah.
iya. Apa yang banyak? Begini ceritanya, dengarkan. Apabila dibuat tugas praktek itu dikumpul sekian hari sehingga kalian akan menumpuk, akhirnya lama-lama banyak dia. Yang ini belum siap, misalnya bahasa Inggris, pengumpulan sampai hari Kamis. Oke, udah ada satu, belum kalian kerjakan. Oh, itu hari Kamisnya, nanti aja lah itu. Ini paling lama ini. Ya, kalau dibuat seperti itu semuanya akhirnya menumpuk, kalian sendiri yang stres. Nanti ada lagi kabar dari Ulun Nuha bahwasanya anak Ulun Nuha stres, akhirnya dia pun tidak mau lagi sekolah, memutuskan menikah muda. Allahu Akbar. Tidak apa-apa sih kalau menikah muda. Ya kan? Lusa. Oke, kita sepakati bersama. Tidak ada lagi tawar-menawar. Pengumpulannya paling lama, ini tidak ada lagi tawar-menawar ya. Udah usah coba ini. Pengumpulannya paling lama adalah besok pukul 13.00 dah. 13.00. Oh, mau 12.00 dia udah dikasih 13.00, mau 12.00. Ini luar biasa kali kalian ini memang. Ya Allah ya Rabbi. Mana sini dulu biar kita ambil pisau itu sama-sama yuk. Cari masalah ini. Sudah ya. Oke, sekarang kita bahas kisi-kisi. Kisi-kisi ujian. Ujian kita tentang fluida ya. Ya, tapi yang AKM lah seperti yang saya bilang kemarin itu. Salah satu bentuk soalnya ada seperti ini. Apa itu, Sopi? Apa? Bab fluida aja. Iya fluida aja. Tunggu ya, Ustazah ingat dulu. Ini satu lagi tentang apa satu lagi tadi? Oke, udah tulis aja lah dulu. Yang pertama tentang debit air. Lalu tentang tekanan hidrostatis. Ingat ya, jangan asal menghafal rumus aja. Aplikatif kita ini bersifat aplikatif. Jadi baca bukunya betul-betul, pahami betul-betul. Sudah. Yang terakhir tentang apa ya? Bentar dulu ya, saya tengok dulu sebentar. Oh, satu lagi tentang pemuaian panjang. 2 tentang fluida ya. Pemuaian panjang ya. Nah, Ustazah kasihlah bentuk soal satu yang tentang fluida. Jadi nanti di situ Ustazah akan mengasih gambar pokoknya yang paling fenomenal zaman now itulah. Keran cuci tangan kan di mana-mana ada gitu kan. Nah, jadi di situ saya kasih ada baca-bacaannya lah di situ. Udah. Lalu saya membuat seperti ini. Jadi kan ada 5 orang berteman nih. Udah.
Jadi kan mereka mau cuci tangan. Iya. Tunggu, itu kakak-kakak itu ya. Ya nampak dia, ya itu tengok Kak Jia Syamsiah namanya, Depa macam orang depresi dia kan. Nggak semangat Kak Depa ini bah. Udah Depa pikirnya udah kawin aja lah mak, pikirnya tuh ya. Oke, dah saya ulangi. Mana si Zalfa masih Cut ini? Apa ditinggalkannya aja nih kita ini? Cut, Zalfa, anybody home? Buka pintu lah anakku. Mana buka kalian berdua ini? Buka. Kenapa? Kok rusak? Kebanyakan berfoto itu pasti. Gak pernah betul. Bisa pula rusak kameranya. Nah, oke, dengarkan. Ustazah buat kayak gini. Dah, jadi ada 5 orang nih berteman, mereka mau mencuci tangan. Dah, mereka mau cuci tangan menggunakan air keran. Dah, jadi kan air keran, ya. Jadi perkiraan air yang mau mereka gunakan untuk mencuci tangan itu misalnya sekitar 10 liter misalnya. Untuk 5 orang ini kira-kira bakalan keluarlah air sebanyak 10 liter kira-kiranya nih, ya. Jadi ada dibuat situ gambar kerannya, ya kan? Nah, jadi kira-kira untuk air 10 liter tadi yang mau mereka butuhkan, kira-kira berapa lama lah orang itu biar siap menyuci tangan itu 5-5-nya. Kayak gitu. Pakai rumus apa lah itu? Pakai rumus apa? Ada 2 rumus yang kita pakai di situ sayang. Yang pertama, apa itu saja? Mencari kecepatan. Yang mana kecepatannya Ustazah? Pakai rumus apa kita kalau kecepatan? Ya yang inilah. Nih biar saja tunjukkan nanti biar kalian enggak pusing. Ya, yang ini. Kan Ustazah akan kasih nanti kan ada di situ gambar keran. Ini dia. Ups, ini dia. Kurang lebih seperti inilah dia. Ada lajunya di sini. Mana rumus itu? Nih ya. Ya, yang ini. Persamaan kontinuitas, ya mencari lajunya pertama kita harus menggunakan persamaan kontinuitas, sudah. Yang dicari kan waktunya kan? Mana dia kalau waktu ya? Baliklah ke rumus debit ini. Baliklah ke rumus debit ya. Inilah dia. Yang ditanya waktu berarti T sama dengan kecepatannya dibagi dengan debitnya. Itu dia salah satu soal kita tentang fluida. Itu soal kita. Baru yang pertama tadi kan tentang tekanan hidrostatis ya. Ya, tekanan hidrostatis cari rumusnya di sini, di sini kan ada di catatan kalian juga, Ustazah harapkan itu ada lah itu. Tekanan hidrostatis. Nih. Tekanan hidrostatis di buku kalian juga lengkap ya itu semuanya. Lalu pemuaian panjang yang ya seperti yang kemarin kita bahas ya. Oke, itu dia kisi-kisi ujian kita. Ustazah berharap Ananda semua bisa menjawabnya, dan yang jelas harus jujur. Ustazah tidak mengizinkan antuna semua ujian ini membuka Google atau membuka buku. Jujur, Ustazah lebih bangga pada kalian menuliskan apa yang kalian ketahui dengan ala kadarnya daripada benar semuanya tapi itu hasil nyontek. Namun udah Ustazah kasih kisi-kisi begini ya, berusahalah semaksimal mungkin. Insya Allah nggak susah. Ustazah ini yang buat ini nggak susah. Ya pokoknya kalian pahami betul-betul yang udah Ustazah bilang inilah yang keluar itu. Gitu. Udah? Ada yang mau ditanya? Biar kita tutup. Inilah pembahasannya. Yang soal AKM kita tidak terlalu tinggi ininya. Dan sekedar informasi untuk kelas 11 kemungkinan nanti di waktu
di waktu kita selesai remedial ya kan, tanggal 28 kan kita ujian sudah, 28 kita ujian sampai tanggal 8, habis itu kita remedial. Setelah remedial di masa-masa guru mengisi rapot, kemungkinan anak kelas 11 insya Allah ya, mudah-mudahan jadi ya, kita akan try out AKM. Iya, try out AKM. Ya biar tahu, ini masih try out, biar tahu aja ini yang buat soalnya masih ustazah gitu, masih ustazah. Biar nanti kita latih gitu kan. Gak usah stres gitu lah Sarah. Libur aja yang kalian pikirkan, kurang apa lagi liburnya ini? Tanggal 20 udah libur ya kita, 20 Desember. Insya Allah ya. Udah ya, habis itu setelah libur baru masuk sekolah, kita berdoa, sudah bertatap muka ya. Oke, habis? Sudah habis? Apa? TO-nya dari rumah, karena kita insya Allah membuatnya dari Google Form aja. Piala wala nantilah itu dipikirkan ya, bisa diusulkan nanti itu piala-pialaan ya. Udah ya, biar kita tutup. Baik, jadi diapain, dibuka terus adanya ini. Kenapa apanya kalian ini? Apa? Adeknya ini di pangkuan mau menunjukkan tangan, jempolnya aja sama kalian. Udah. Ada lagi yang belum absen ini? Cepat baru saja copy nih absennya, cepat. Lembar apa? Iya, dikirim. Segeranya saya kirim ini. Boleh. Jadi LKPD-nya ini boleh di print tapi tak usah antarkan sama ustazah, fotokan aja. Udah, dalam bentuk file juga boleh ini diedit. Sama seperti yang UTS PTS lalu lah. Atau misalnya kalian mau mencatat, menulis di buku juga boleh ya. Mapel apa maksudnya? Oh, AKM itu cuma 3 sayang, yakni bahasa Indonesia, lalu matematika, tidak ada bahasa Inggris, lalu berikutnya adalah PKN. Matematika, bahasa Indonesia sama PKN. Diganti apa? Bilang sama Pak Menteri ya. Ada aja kalian ini. Kakak ini banyak kali protesnya karena. Oke, baiklah. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah. Ayo kita.